Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah mengangkat video dari Pak Ahmad Sarwat LC yang terang-terangan dengan sombongnya mengatakan bahwa orang-orang yang kuliah di Arab Saudi itu nggak berilmu, karena mereka belajarnya ya baru sebatas belajar alif ba ta saja ya. Mereka nggak pernah baca kitab, sehingga mereka nggak punya perbandingan. Seperti itu kaum muslimin ya. Mereka taunya Hambali ya, taunya hanya madhab Hambali ya. Kemudian datang ke Indonesia, pulang dari kuliah tuh ya, datang ke Indonesia, pulang ke Indonesia, pengennya show off ya. Pokoknya menyampaikan pendapatnya Hambali saja, padahal Hambali nggak cocok di Indonesia. Nah, sekarang Ahmad Sarwat LC ini kena omongannya sendiri ya, termakan omongannya sendiri, termakan ucapannya sendiri kaum muslimin ya. Sebenarnya yang bodoh, yang nggak berilmu itu siapa? Coba kita lihat video dari Pak Ahmad Sarwat LC. LC MA ya. Oh, dokter sudah ya. Coba kita lihat videonya. Tapi ini yang ingin saya sampaikan nih begini. Memang kalau hadis-hadis itu tadi kan ada yang bilang haram, ada yang bilang halal gitu ya. Sahabat juga Ibnu Abbas bilang nggak boleh, tapi Ibnu Zubair malah mengatakan apa? Az-Zubair bin Awam, Pak Ibnu Zubair ya, yang mengatakan ini mizan syami gitu ya. Terus di antara para ulama pada beda-beda. Tapi begini, begitu saya buka kitab-kitab fikih 4 mazhab, maka hampir semuanya mengharamkan. Fikih 4 mazhab hampir semuanya Hampir semuanya mengharamkan. mengharamkan. Jadi mazhab Hanafi itu semua rata-rata bilang haram, mazhab Maliki haram. Dan yang paling topnya mengharamkan musik dan alat musik itu mazhab Syafi'i. Catat ya. Jadi para ulama itu mengharamkan musik. Para imam madhab ya itu mengharamkan musik. Dan yang paling top dalam mengharamkan musik itu adalah madhab Syafi'i. Tapi realitanya justru yang paling banyak bermain musik ya mereka yang mengaku bermadhab Syafi'i ya. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Iya. Dalam mazhab Syafi'i. Iya, mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita buka bab muamalah, di antara benda yang haram untuk diperjualbelikan itu adalah benda-benda yang mungkar. Ya. Nah, contohnya adalah alat musik. Oke. Jadi tidak sah jual beli alat musik karena alat musik itu haram. Oke. Itu ada di kitab-kitab mazhab Syafi'i yang kecil-kecil lah, yang Matan Al-Ghayah wa Taqrib begitu-gitu tuh ada. Ya kan, di Kifayatul Akhir juga ada. Di antara benda-benda yang tidak sah diperjualbelikan karena benda itu adalah benda yang mungkar, itu adalah Alat musik. alat musik. Nah, lucunya kita di Indonesia pesantren-pesantren dan sebagainya kan banyak bermusik tuh. Mazhabnya Syafi'i, gitu kan? Nah, ini kan lucu. Mazhabnya Syafi'i tapi malah pada main musik. Alat musik. Ya. Subuh kunut tapi main musik gitu kan. Dan lebih parah lagi itu Hadratus Syekh. Hadratus Syekh siapa? Mbak Hashim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Beliau itu bermadzhab Syafi'i. Tapi pesantrennya di Jombang itu, pesantren Tebu Ireng, itu di zaman beliau malah beli alat musik banyak dan dilatih untuk pada main, kita zaman sekarang nyebutnya marching band. Mungkin dulu istilahnya drum band gitu ya. Nah, itu dilatih mereka anak-anak santri itu. Padahal tuh pesantren Tebu Ireng itu pesantren bermadzhab Syafi'i abis tuh. Kitab-kitabnya juga mengharamkan musik gitu. Tapi beliau sebagai pendiri dari Nahdlatul Ulama malah menghidupkan musik di pesantrennya. Ini kan kontradiktif gitu ya. Ya kaum muslimin, Pak Ahmad Sarwat LC dengan jelas mengatakan di kitab-kitab Imam Syafi'i ya itu mengharamkan jual beli alat musik. Ya, sebenarnya mereka tahu ya, bahwa musik itu haram. Bahkan madhab Syafi'i itu mengatakan musik haram, jual beli alat musik juga haram. Ya, jelas sebenarnya kaum muslimin. Ya. Tapi mereka pakai enggak pendapat Imam Syafi'i? Enggak dipakai. Mereka masih cari pembenaran. Ya, coba. Ya. Sesuai enggak madhab Syafi'i diterapkan di Indonesia? Enggak sesuai bagi mereka. Enggak sesuai. Imam Syafi'i mengharamkan musik, mengharamkan jual beli alat musik,
Tapi mereka yang bermain musik, mereka juga yang jual beli alat musik. Apakah orang yang seperti itu dinilai berilmu? Enggak. Orang berilmu itu bukan orang yang hafal kitab-kitab ulama, tahu isi kitab-kitab ulama, bukan. Ya. Seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan laisal ilmu lil mar'i bi kasrati riwayah. Ya, bukanlah ilmu bagi seseorang itu adalah dengan banyak riwayatnya. Dia hafal kitab ulama, tahu isi kitab ulama. Ya, bukan. Walakinnal ilma al khosyah. Akan tetapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ya, coba apakah Imam Syafi'i ketika mengharamkan musik, mengharamkan jual beli alat musik, itu bukan karena adanya syariat Islam? Ya, bukan karena takut kepada Allah? Hah? Kenapa nggak kalian ikuti? Ya, malah justru mencari pembenaran. Coba kita lihat pembenarannya seperti apa. Nah, bagaimana kita menjelaskan duduk persoalan? Kok jadi tumpang tindih, seliwar-seliwar begitu? Begini jamaah sekalian. Memang sudah menjadi ciri khas ya, baik itu ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi gitu ya. Ketika mengharamkan sesuatu hal, itu kadang-kadang nyebutnya apa, tapi maksudnya kemana? Menggunakan filsafat Yunani mens sana in corpore sano. Ayatnya bunyi ke sana, maksudnya ke sono. Iya. Mensana. Mens sana in corpore sano. Saya udah serius denger ya, Ustaz. Contoh nih Pak, ketika Quran mengharamkan segala yang memabukkan, gitu ya, itu nggak menggunakan kata-kata hurrimat alaikumul muskirat, itu nggak begitu. Diharamkan semua yang memabukkan, enggak. Yang disebut malah khomer, gitu loh. Iya, khomer aja dia sebut, gitu kan. Padahal khomer itu cuma minuman Pak, gitu. Nggak ada khomer itu dimakan, ditelan, disuntik, dihirup, nggak ada, ya kan. Nah, tapi para ulama faham, gitu. Walaupun menyebutnya ke sono, gitu kan. Nah, tapi maksudnya ke sini. Maksudnya adalah segala yang memabukkan, yang haram itu bukan sebatas khamr doang. Khamr doang tuh Pak, hanya terbuat dari kurma dan anggur yang diperas. Setelah 3 hari difermentasi, hari keempat itu jadi minuman yang memabukkan. Nah, kalau itu terbuat dari daun ganja yang dilinting, dibakar, diisep asapnya, itu bukan khamr. Pil ekstasi bukan khamr, gitu loh. Ya kan? Suntik apa itu semua bukan khamr, karena khamr yang dimaksud di zaman Nabi sesuai dengan urf bahasa yang dikenal, itu yang minuman itu dan hanya sebatas dari kurma dan anggur. Kalau terbuat dari gandum saja sudah bukan khamr namanya. Tapi para ulama tuh ngerti gitu loh, bahwa walaupun yang disebut itu khamr, tapi yang kena tuh banyak. Karena diambil ilat keharamannya apa? Al-iskar, mabuknya itu. Kan gitu ya. Jadi harus tahu ilat keharamannya tuh apa sebenarnya. Nah, masuk kepada bab musik. Yang disebut alat musik, ma'azif. Tapi wal muradu apa? Maksudnya itu apa? Maksudnya bukan alat musiknya, lahwal hadis. Nah, itu kan dia gunakan istilah lahwal hadis. Yang sia-sia, yang memalingkan kita dari mengingat Allah. Kata-kata itu penting banget Pak, karena itu salah, hampir semua orang salah memahaminya. Segala yang memalingkan kita dari mengingat Allah berarti haram. Bukan. Enggak. Ya kita kalau lagi asik naik motor emang ingat Allah? Ya enggak lah, ya kan? Kalau kita lagi asik dengan konsep, enggak ingat Allah. Bukan itu yang dikatakan mengingat Allah itu. Jadi musik itu memalingkan kita dari zikrullah, bukan itu maksudnya. Tapi begini, ini realnya. Ntar dulu ambil napas dulu ya. Tahu Beethoven? Ya. Atau musik-musik klasik lah ya. Itu tidak pernah dimainkan kecuali dalam suasana orkestra. Yang terlibat di dalamnya itu bisa puluhan orang, 30, 40, 50 orang. Gitu kan? Jadi orang bermain musik itu tidak ada yang sendirian. Rame-rame. Dan main musik itu bukan kayak udah zaman pop ya. The Beatles itu bikin lagu 3 menit habis, 3 menit habis. Enggak. Di zaman dulu musik itu live, ya kan, unplugged, ya kan, rame-rame, mulai dari abis zuhur, selesai besok abis zuhur. Jadi kagak sholat, ya kan, kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, di situ aja udah. Nah itu kalau kita zaman sekarang namanya konser, ya kan, konser. Tapi di masa itu disebutnya bukan konser, disebutnya itu musik gitu aja. Jadi kalau disebut musik itu maksudnya apa? Maksudnya lupa waktu, ya kan, lupa kewajiban, lupa sholat, dan selalunya ada khomer, selalunya ada zina. Itu satu paket lengkap. Ya, dari sini kita sudah paham bagaimana mereka mencari pembenaran untuk memperbolehkan musik.
Ya, ada ilatnya. Jadi musik itu kalau sampai melalaikan, sampai nggak sholat, seperti yang disebutkan oleh Pak Ahmad Sarwat LC, itu baru yang diharamkan. Kalau enggak ya enggak lah. Kalau enggak ya enggak lah, halal. Ya, toyib. Apalagi kalau musiknya itu ya mengingatkan kita kepada sholawat, mengingatkan kita kepada ketaatan, itu enggak apa-apa. Tapi sekarang ya coba lihat faktanya. Mereka yang bermain musik, ustadz-ustadz sekalipun, yang mereka bermajelis pakai musik, campur enggak dengan kemaksiatan. Coba lihat ini video, ya kayaknya baru ini, video dari Pak Abdul Somad. Ya, coba kita lihat videonya. Ya, coba. Ini video Pak Ustadz Abdul Somad lagi pengajian. Ada musiknya. Jamaahnya campur baur laki-laki perempuan. Masa iya itu mahram semua? Ya, laki-laki perempuan campur baur, namanya apa? Ikhtilat. Boleh nggak dalam syariat? Nggak boleh. Dan musik yang seperti ini halal apa haram? Nggak berani nyebut haram, pasti nyebutnya halal. Karena apa? Musiknya kan di majelis. Ya, meskipun laki-laki perempuan campur baur, itu kan majelis, mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pengajian. Jadi pengajian boleh sambil bermaksiat. Coba. Sudah benar Imam Syafi'i mengharamkan musik, mengharamkan jual beli alat musik. Mereka masih cari pembenaran. Asalkan isinya bagus, nggak melalaikan, orang nggak lupa waktu, nggak lupa sholat, nggak apa-apa. Lah ini coba. Mereka lupa waktu nggak? Lupa sholat nggak? Enggak. Bahkan mereka di majelis yang katanya pengajian. Belum lagi yang sholawatan. Ya, konser-konser sholawat. Coba lihat isinya laki-laki perempuan campur baur. Bahkan ada yang sambil ya gendaan. Sambil bermesraan di konser sholawat. Coba. Bahkan ada kiai yang ketika ceramah nyanyi diiringi musik. Tapi ya liriknya ya ini di pengajian. Halal juga. Coba denger ini. Bojomu ayu tak silih yen krasa penak tak teruske coba tak jajal seminggu wae nek ra krasa penak tak balekke. Sebenarnya tepat pendapat Imam Syafi'i, tapi nggak dipakai. Karena apa? Nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu orang-orang aswaja. Ya, itu. Sebenarnya para imam madhab itu pendapatnya bukan nggak sesuai dengan yang ada di Indonesia. Ya, katakanlah selain Syafi'i, Indonesia kan mengklaim paling Syafi'i. Ya, sebenarnya pendapat para imam madhab yang lain itu bukan karena nggak sesuai di Indonesia, tapi nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu orang-orang seperti Pak Ahmad Sarwat LC ini. Makanya mereka nggak terima. Wong pendapat Syafi'i saja nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu, mereka nggak terima. Padahal mereka mengklaim pengikut madhab Syafi'i. Coba. Dan kalau Pak Ahmad Sarwat LC ini mau jujur sebenarnya kaum muslimin, dia pasti mengakui bahwa para asatid salafi itu, ya mereka itu justru yang berilmu. Mereka nggak fanatik terhadap satu madhab saja. Buktinya apa? Banyak kajian-kajian para asatid salafi yang membahas masalah fikih Syafi'i. Disampaikan pendapat Imam Syafi'i. Ya, coba kami sampaikan lagi ya, ada video dari Ustadz Firanda Andirja yang khusus membahas fikih Syafi'i. Ya. Dan itu ada 57 video ini. Ya. Dan dari 57 video, itu satu videonya durasinya panjang kaum muslimin.
Ya, hampir 1 jam. Ya, kalau di rata-rata ya rata-rata 1 jam lah kaum muslimin. Coba, ya, apakah yang seperti ini dikatakan nggak berilmu, nggak punya rujukan, ya, nggak punya perbandingan? Mereka membahas fikih Syafi'i juga. Dan bukan hanya membahas fikih Syafi'i saja, ya, akidah pun dari Imam Syafi'i itu juga disampaikan oleh Ustadz Firanda. Videonya juga banyak, ya, ada 17 episode. Dan sama juga masing-masing episode itu durasinya ya 1 jaman, ya. Nah, coba. Dan ini jelas diupload di media YouTube. Siapa saja bisa mendengar, siapa saja bisa akses, siapa saja bisa kritik. Kalau memang yang disampaikan nggak sesuai dengan kitab-kitab Imam Syafi'i, ya silahkan datang, bisa digugat. Loh, enak kan? Hah? Coba Pak Ahmad Sarwat LC, mana pembahasannya? Ya. Jangan hanya bisa menuduh saja, ya. Ini cuma menuduh saja, ya, tanpa bisa membuktikan tuduhannya. Ya. Itu hanya berniat menjatuhkan dakwah sunnah, menjatuhkan orang-orang yang berdakwah di atas Al-Quran dan sunnah, menjatuhkan para asatidz yang dulu mereka sekolah di Arab Saudi, ya. Tapi cara menjatuhkan mereka itu bukan dengan ilmu, tapi dengan fitnah. Ya, dengan fitnah. Ya, bagi kami dengan penjelasan Pak Ahmad Sarwat LC tadi, ya, itu sebenarnya ya termakan omongannya sendiri, ya. Dia menyebut bahwa Indonesia ini Syafi'i, kemudian tidak sesuai kalau ada madhab yang lain. Dia sendiri ketika ada madhab Syafi'i ditolak, masih cari pembenaran, meskipun pembenarannya juga nggak masuk akal. Ya, coba lihat majelis-majelis yang pakai musik itu, nggak melalaikan mereka dari ibadah, nggak melalaikan. Ya, tapi justru mereka saat bermusik itu bermaksiat, laki-laki perempuan jogetan campur baur. Nah, coba. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.